Kai bakai rotan tagu, takai dia kabaha, turun di langit kabar itu, tiba di bumi jadi kabar. Banda urang kami bandakan padi barapak di pamatang, daun ilalang tinggi-tinggi. Kaba urang kami kabakan, antah balabiah antah kok kurang usah disalahi. Dalam wilayah kota Padang, eten di Kampung Alang Lawe, di lingkung nini nan salapan adalah kaum nan tasabui. Di rumah gadang Baatu Ijo, Caniago Sumage namo sukunyo, di dalam Kampung Alang Lawe. Kok dikaji asamu asa, turun kami dari Singkara sampai Karanah Camintoran. Tibo di nagari nan 20. Di Pulau Koto daulunyo, di sinan kami bacarai, manyu barang di batang aye, banamo subarang Padang, mako sampai ke Alang Lawe. Di Alang Lawe kolah kaum kami tinggal dari dahulu sampai kini. Hidup rukun anak baranak, sakit sanang samo diraso, iyo bana bakatura. Adek rusuh tunai manunai, tagamang jawe majawe, nansa saki nansa sanang, saraso sapa makanan, ko indak samo dicari, jiko lai samo dimakan, jiko pai karena suruh, baranti karena tata. Panarukuan itu berdirilah tanah turunan belahan dari Singkara aku di sini. Nah itu. Ya. Sampai beranak cucu kita ini adalah turunan ketujuh yang turun dari Singkara, Danau Singkara. Konon kabarnya di sekitar tahun 1600-an sebelum atau setelahnya saya nggak tahu, katanya begitu. Kami sekelompok dibawa oleh ada yang menonjol di antara kami turun ke daerah kemari, ke pesisir mencari kehidupan. Kemari mencari kehidupan, ke pantai. Katanya hidup lebih baik. Itu nenek mama kami yang dikatakan marah uyuk itu barangkali. Saya nggak tahu persis juga, nggak ada bukti. Nggak ada, tapi yang tercatat yang dibuat oleh Belanda, marah uyuk itulah yang pertama kali menjadi kepalanya di antara kaum tadi. Di Padang, dari pemukul yang selakban itu diangkat satu jadi regen. Itu yang dikatakan raju, istilah orang ya, ditinggikan. Jadi waktu Belanda datang itu
di negeri Padang ini sudah ada pemerintahan nagari. Pemerintahan negeri Padang ini oleh penghulu-penghulu di Padang, oleh penghulu yang 8, yaitu dipimpin oleh Panglima namanya. Alang-Alang itu salah satu kampung dari negeri Padang. Cuma keistimewaannya, Alang-Alang itu tempat tinggalnya regen, tempat tinggalnya Panglima. Waktu kecil ya, soalnya waktu zaman Belanda kan masih kecil sekali, masih umur ya tahun 37 Jepang masuk tuh, jadi 4 tahun lah waktu sama Belanda. Tapi menikmatinya, jadi jalan-jalannya nggak kemana-mana, ya dekat-dekat sini suka, karena situ merupakan satu kaum. Jadi suka kita bermain-main, kita aja main-main sama teman-teman. Dia udah kayak saudara semua. Jadi kalau kita masuk ke rumah tetangga tuh seperti rumah sendiri. Apabila terang bulan kita bermain tak umpat ya. Tak umpat bersama-sama, terus tidak merasa takut. Umpat di bawah rumah gadang, di bawah rumah saya gitu. Tidak merasa takut. Suatu kenangan yang tak bisa saya lupakan, tempat saya di sini dilatih etikanya, dilatih budi pekertinya, dilatih agama dan kasih sayang gitu. Betapa artinya Alang-Laweh bagi saya. Alang-Laweh itu satu lorong, satu kaum yang ada sampai RT, sampai nenek, itu masih kenal, masih ingat. Nah, kalau ditanya lebih lanjut lagi secara orang-orang, ya sampai ibu dari ayah saya, ibu dari ibu saya masih kenal semukanya dalam. Limbaknan daripada itu di dalam suku Caniago Sumage tak pakai pitua rang saiswa. Adanya biduk banang kodo tantu ado pajurumudi. Tio kampung adonan tuo nan pucuk bule baure tunggang di samping ado pangulu ado mamak kapalowari. Baliau kolah tumpuan sambah kok kusui nan kamanya lasai kok karuah nan kamanya nihi. Hukum adie katonyo bana bak buah bida kurang. Adat Minang memiliki satu landasan yang kokoh sekali, yang khas ya, dikenal dengan adat berseni syarak berseni kitabullah. Ini memang merupakan prinsip dasar dalam adat Minang, bahwasanya Minangkabau ini merupakan implementasi daripada prinsip-prinsip yang ada dalam kitabullah atau Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi dimaksudkan di sini orang Minang yang mengerti adat, memiliki akhlak dan perilaku serta budaya yang sangat cocok dengan Islam. Dalam adat terkenal dengan prinsip musyawarah itu dalam Islam, prinsip menghargai, prinsip menyayangi, dan Islam sendiri misalnya contoh misalnya dalam adat, anak di pangku kemenakan di bimbiang, orang kampung diperdengangkan. Ini contoh petuah adat yang selaras sekali dengan Islam. Di mana seorang anak tanggung jawab penuh seorang ayah. Dan dalam
Minang itu adalah seorang Minang mama ataupun mama. Lalu kemudian keponakan dia sendiri, dia juga punya tanggung jawab, sehingga diilustrasikan dengan dibimbing, tidak dilepas gitu. Wa'tizal qurba haqqahu. Misalnya dalam Islam dianjurkan berikanlah keluarga dekat itu haknya. Artinya kita juga harus peduli. Tentang kepatutan dalam Islam juga dibilang tidak dari golongan umat Nabi Muhammad orang yang tidak menghargai yang tua, tidak menyayangi yang muda. Jadi ini berpadulah bermacam prinsip Islam dalam satu contoh bagaimana adat Minang menerjemahkan itu dalam sebuah bentuk adat ya. Jadi apapun yang tidak sesuai dengan syariat Islam berarti bukan bagian dari adat Minang. Dimulailah dengan membuat sebuah monumental, yaitu berupa masjid. Kebetulan di Langlawe dulu ada surau. Nah, sekarang kita tingkatkan jadi sebuah masjid yang representatif, tidak terlalu besar, tapi juga memiliki kelayakan sebagai masjid kaum. Dan juga masjid ini tempat berkumpul. Kita dalam Islam selalu Nabi kalau ada pengumuman diumumkan di masjid. Nah, ini budaya ini kan juga selaras dengan adat kita Minang. Fastabiqul khairat. Dalam yang baik Allah mengatakan kalau ada niat baik cepat laksanakan. Makanya kita segera memulai gagasan yang mudah, yaitu mewujudkan masjid ya, di tengah kaum, dan juga sebagai wahana untuk mempersatukan kaum Langlawe dengan lingkungan sekitar. Jauh lebih mudah karena itu tidak ada sekat-sekat sosial, tidak ada atribut-atribut diskriminasi, tapi juga yang ditonjolkan kebersamaan dan kesatuan hati. Anggarih mengarek kuku, pangarek pisau sirawi, dikarek panggatuonyo, nagari ba ampek suku, sukunan ba buah parui, kampuanan ba anyo tuonyo. Jiko dikana kanabana, dikana maso saisua, dicinto musim nanta lampau, sabalun lahiye putih bunsu, banamo siti johan alam. Eten di kampuang Langlawe, dibuatlah rumah nan gadang, nan dibari ba atau ijua, di sekolah kaum kami tinggal. Ko anyo rumah nan gadang, lantainya hamparan dudua, sampai basurah patang pagi, bakeh bayo jo batido, sampai basudi basiase, mencari kato kabulatan. Atoknyo payuang sakaki, susunan niniak jo mama, ikulah waris nan kami tarimo, menjadi pusako sampai kini, ba itu juwo salamun. Biriak-biriak tabang kasama, dari sama ke halaman, patah sayok tabang baranti, dari niniak turun ke mama, dari mama ke kamanakan, waris bajawe sampai kini. Abih hari baganti bulan, abih bulan baganti tahun, abih tahun musim batuka, babilang tahun sampai kini. Harato nan baliau tinggalkan, dek niniak moyang saisua, yo bana bak kato urang, kamanakan baka kambangan, pusako makin sakete, malahlah adonan mangaku, harato ko inyonan punyo, lah jadi untuk surang-surang. Dek sabab karano itu, nang kaum caniago sumage, ko anyo pusako tinggi, di rumah gadang batu ijua lah banyak nanta lamun sampai kini.
Kalau dapat uci kan sama anak. Anak laki juga anak kita, perempuan anak kita. Jadi kalau uci ini sama-sama dapat lah gitu. Kayak kalau uci ini ceria, karena masyarakat, jadi laki-laki ini tidak dapat, tapi menjaga. Gitu pusaka itu. Hukum nasional ada, hukum adat ada. Hukum nasional ini tidak melindungi hukum adat. Contohnya saja, pusaka tinggi tidak boleh dijual. Nyatanya pemerintah menyamakan seluruh hukum yang Minangkabau dengan hukum nasional, sehingga tidak terlindungilah wilayah-wilayah kita lagi. Sehingga negeri Padang ini sudah habis sekarang, sudah terjual semuanya. Setiap kaum itu disimbolkan dengan sebuah rumah gadang. Nah, apabila rumah gadang yang sekarang ini tidak bisa atau tidak terjaga oleh kaum sehingga dia hilang, tentunya kaum itu harus memutuskan rumah gadang yang penggantinya. Atau kalau memang itu ternyata adalah rumah gadang kaum, ya keluarga harus berusaha mengembalikannya dengan prosedur yang benar. Jadi dalam hal ini keluarga itu bersatu atau melakukan pertemuan itu tidak untuk memecah belahkan keluarga, tapi justru harus lebih mempererat keluarga. Memang itu adalah sebuah kelalaian ya, barangkali kalau kita bilang kesalahan mungkin terlalu jauh, tapi ini adalah sebuah kelalaian bersama keluarga. Di mana wilayah-wilayah itu tidak terdokumentasi dengan baik. Jadi alang lawas ini atau kaum Rugai, rumah gadang atau Ijua, itu adalah sebuah warisan dari nenek moyang kita yang patut kita pelihara dan kita kembangkan sesuai dengan zamannya sekarang, dan ditujukan supaya itu bermanfaat tidak hanya untuk keluarga tapi juga untuk masyarakat luas. Di kampung orang pun saya telah berbuat, kenapa tidak di sini? Ada gunanya hidup untuk orang banyak, akhirnya orang banyak. Kami sawa ainan janiah, kok minum di saya nalandai, indak mencari nan salisya, hanya mencari nan salatai. Jo insya Allah kami melangkah, samu baniye jo sapaham, samu tu minta pada Allah, kami bangkit batang tarandam. Kalam patah dawai tasera, indak dapat menyurik lai, maafkan kami dinia mama, jo wassalam kami sudahi.